Cerita dikit nih. Ini pentingnya kemasan, packing. Jadi kalau packing itu saya rapi begini, supaya aman saya packing rapi. Nah ini ada cerita nih dulu nih. Dari packing ini saya jadi tahu pentingnya packing itu mesti rapi. Dan itu bisa kita buat tanda kita kalau kita yang kita jual yang mereka terima tuh emang punya kita gitu loh. Jadi ada cerita dulu saya jual kan banyak nih knalpot, nggak tahu udah berapa ratus gitu ya. Ternyata si buyer ini yang di USA dia beli juga sama pedagang lain. Nah knalpot yang saya beli itu dulu masih gampang, tapi orang nggak tahu ternyata sebenarnya itu di Yamaha masih bisa inden. Nah jadi saya ambil tuh sebanyak-banyak, nggak tahu udah berapa ratus gitu saya ambil. Jadi stoknya itu pasti bagus om, dan udah saya pilih-pilihin. Om, saya kalau jelek-jelek dikit saya nggak mau. Soalnya bukan apa, nanti kita dikomplain repot. Uang nggak kembali, barang nggak kembali, kita mesti ganti barangnya lagi. Berarti kan hilang duit plus hilang barang. Makanya saya nggak pernah mau kasih yang jelek-jelek. Makanya boleh tanya sama pedagang lain. Saya tanya, itu kondisi mulus apa kagak gitu. Bayar halus pun saya nggak mau gitu. Nah jadi waktu itu dia komplain sama saya, bos ini barangnya kok jelek ya, lecet-lecet, terus ada karat-karatan gitu ya. Nah dia kan posting tuh di IG dia. Nah saya tahu dia ambil barang mau lain, cuman saya nggak masalah. Sebenarnya saya nggak masalah, haknya dia untuk beli sama siapa aja gitu kan. Cuman jangan timpain barang jeleknya itu ke saya. Jadi saya tahu karena packingnya itu nggak rapi, dia asal-asalan tuh. Jadi satu dus isi 6 atau berapa gitu loh. Kalau saya nggak, satu dus itu maksimal 2, 4 paling banyak. Karena dus knalpot kan isi cuma 2 tuh, kayak begitu sebenarnya ya. Nah dus knalpot itu isi cuma 2 kan. Jadi dulu saya cuma isi satu dus itu isi 2 aja. Nah dia kirimnya asal nggak dibabel rapi kayak begini, cuma asal ditutup doang gitu loh. Dia nggak tahu tuh risiko sebenarnya bakal kepentok gitu. Kalau yang rapi begini aja masih risiko kepentok, apalagi dia pakinya asal-asalan. Nah terus dia lakbannya pakai lakban coklat om. Saya selalu pakai lakban bening om. Jadi kan kelihatannya rapi kan, cakep gitu kan. Ini lakban bening, nggak kelihatan kan. Nah dia asal coklat gulung aja ke ngelakbannya gitu. Jadi saya tahu itu bukan barang saya. Nah waktu itu dia coba timpain ke saya tuh. Saya bilang itu bukan saya packingnya aja saya tahu loh. Saya bilang packingan saya rapi. Kamu kan udah beli berapa kali mas saya kan, udah banyak kan. Kamu inget gak saya kirimnya berantakan seperti itu? Terus saya pernah gak kirim yang jelek-jelek? Saya di sini aja saya cek dulu, terus saya pilih yang lecet dikitnya saya nggak mau terima. Waktu masih banyak di Yamaha ya. Jadi buat apa? Tinggal pulangin aja kalau nggak cocok gitu kan, ada lecet dikit. Nah akhirnya dia ngomong, oh sorry bos, tenang jangan marah bos, kata dia. Kalau dia masih mau ngotot, itu sebenarnya saya udah antisipasi hal seperti itu gitu. Ini berdasarkan pengalaman dagang gitu ya. Dan itu terjadi ternyata. Yang saya perkirakan itu, dia suatu saat nanti barang orang ditimpain ke saya nih. Ternyata betul kejadian kan. Nah sebelum itu kejadian pun saya udah antisipasi. Sebenarnya, cuman nih udah saya tutup nih. Saya di sini saya kasih spidol, saya tulis A di dalam sini. Saya tulis A. Jadi kalau dia masih mau ngotot istilahnya itu barang saya suruh tunjukin di sini ada tulisan A. Atau di sini saya kasih titik nih. Saya kasih tanda. Saya kasih titik spidol. Permanen. Jadi kalau dia mau bohong-bohong, saya tahu. Dari kemasan pun saya udah tahu kalau itu bukan barang saya. Karena dia packingnya berantakan, pakai lakban coklat, dan saya selalu rapi seperti ini. Makanya dia mau coba-coba sama saya nggak kena. Orang yang kirim barang jelek, knalpot jelek ke dia, tapi saya yang harus nanggung. Dia tahu saya orangnya enak. Kalau komplain-komplain dikit istilahnya diikutin gitu ya. Cuman waktu itu saya nggak mau karena saya tahu betul itu bukan barang saya, cuma ditimpain ke saya kesalahannya. Barang jelek orang, saya yang harus nanggung. Dan dia tahu itu, saya marah itu waktu itu. Makanya dia, sorry bos, iya punya orang, dibilang gitu. Saya bilang jangan coba-coba lagi ya, saya bilang. Itu buat pengalaman om.